Selamat berjumpa kembali dengan Muiswa Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin unboxing sebuah solder. Ini sebetulnya atas saran dari teman-teman ya teman-teman. Nah, ini ada sebagian teman-teman yang berkomentar, "Bang, coba buktikan solder yang Abang modifikasi yang dayanya cuma 40 watt, Abang bandingkan dengan yang 100 watt atau 80 watt atau 60 watt." Oke, kali ini teman-teman saya sudah membeli solder yang 60 watt. Nah, nanti kita buktikan daya panasnya dari solder yang ori, maksudnya yang bawaan dari toko dengan watt 60, 100 dan 40 watt, tapi yang sudah saya modifikasi. Oke, langsung saja teman-teman ya. Langsung saja kita buka saja ini soldernya. Dan buat teman-teman yang baru masuk di channel saya, langkah baiknya teman-teman ya, bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan like, kemudian jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, karena di channel ini sudah banyak video yang saya upload, yaitu video yang berkaitan dengan solder ataupun dengan pembuatan power ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Muiswa selama ini, dan terima kasih atas dukungannya dan supportnya ya teman-teman. Oke, ini teman-teman, ini kita buka. Nah, ini teman-teman ya, ini udah mulai kelihatan. Nah, ini teman-teman, ini soldernya. Saya beli solder merek Tekiro ya teman-teman, 60 watt ini ya teman-teman, 60 watt. Nah, nanti kita bandingkan dengan solder yang 100 watt. Ini teman-teman, saya udah punya solder yang 100 watt. Nah, ini ya teman-teman, ini bentuk soldernya. Nah, ini bisa teman-teman lihat 100 watt. Oke, ini solder tidak saya modifikasi, cuman saya menggunakan mata solder yang saya buat dari tembaga atau dari kabel bekas. Dan ini solder yang cuma 40 watt. Ini bisa teman-teman lihat, ini 40 watt ya. Cuman solder ini sudah saya modifikasi. Nah, ini udah saya modifikasi soldernya, dan mata soldernya sudah saya ganti. Nah, untuk video cara memodifikasi solder murah tapi daya panasnya bisa menandingi solder yang 100 watt, silahkan teman-teman tonton di video sebelumnya. Dan cara pembuatan mata solder menggunakan kabel bekas ini juga bisa teman-teman tonton di video saya yang terdahulu. Nah, ini teman-teman ya, ini contoh dari mata solder yang saya buat menggunakan kabel. Nah, ini teman-teman ya, ini bisa teman-teman lihat, ini real buatan saya sendiri. Nah, dan videonya pun sudah saya upload. Kalau teman-teman ingin membuat mata solder dari kabel, silahkan teman-teman tonton video saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka dulu solder yang barusan saya order. Apa saja yang ada di dalam solder ini atau di dalam kotak solder ini ya teman-teman. Ini solder ini 160 watt. Kalau tampilannya memang lumayan bagus solder ini, tahu sendiri teman-teman kalau merek ini memang merek yang udah terkenal dalam jenis apapun kategorinya, merek ini merek yang unggul. Maaf teman-teman ini ya, ini bukan ada endorse atau apa dari produk ini, cuman ini real untuk uji coba aja ya teman-teman ya. Nah, ini soldernya, model soldernya seperti ini, cukup keren ya teman-teman. Ini panjang kabelnya kita lihat dulu ya teman-teman.
seberapa panjang kabelnya. Kelihatannya cukup panjang ini teman-teman, jadi kalau kita menyolder cukup leluasa dengan jangkauan kabel ini sekitar 100 cm lebih, sekitar 120 cm ya teman. Nah terus mata solder ini seperti apa isinya. Nah ini ujungnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin yang udah pernah menggunakan mata solder Tekiro ini udah paham atau familiar dengan solder ini, tidak asing lagi, cuman saya baru mau menggunakan ini. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah menggunakan solder ini, merek ini, nah, kita sama-sama lihat mata soldernya tuh seperti apa. Oh ternyata seperti ini teman-teman ya. Ini dia mata soldernya yang bagian ujung, kelihatannya tuh besi ya, maksudnya besi, cuman dia yang bagian belakangnya ini dibungkus seperti, mungkin kalau teman-teman pernah lihat itu yang kayak kawat las. Nah itu seperti itulah kira-kira kurang lebihnya teman-teman. Jadi mungkin udah cukup jelas ya teman-teman. Di dalam box atau kotak solder ini tidak ada apapun isinya selain daripada solder ini saja. Nah, nanti untuk pembuktian daya panas daripada ketiga solder ini ya teman-teman, ketiga solder ini nanti kita akan menyolder di dalam maksudnya di sendok stainless seperti ini. Apakah mampu dari masing-masing solder ini, atau mana solder yang mampu menyolder timah di atas sendok stainless yang tebal ini ya teman-teman. Nah ini jadi maksudnya bukan sekedar lengket aja, maksudnya bukan sekedar leleh aja timahnya, tapi dia memang betul-betul bisa melengketkan kabel di atas sendok ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini tidak ada rekayasa ya teman-teman. Nah, dari ketiga solder ini langsung kita colokkan satu persatu biar teman-teman semua bisa melihat dan bisa memahami betul bahwasanya solder ini memang real, maksudnya bahwasanya video ini memang real dan tidak ada rekayasa. Karena saya cuman ada dudukan solder itu cuma satu biji ini ya teman-teman, jadi nanti kita sandarkan semua seperti ini ya teman-teman, biar teman-teman semua bisa melihatnya. Oke, untuk awal kita colokkan dulu yang 100 watt ini teman-teman. Oke ya, agak saya geser biar sedikit kelihatan ya teman-teman. Nah, ini yang 100 watt ini ya teman-teman, ini yang 100 watt real ya. Nah saya letakkan di sini, kemudian saya colokkan di sini ya teman-teman. Nah ini oke teman-teman, seperti itu. Lalu kita colokkan yang solder baru saya beli ini, yang merek udah lumayan familiar. Kita colokkan juga, kita letakkan juga di sini seperti ini. Ini kita colokkan di sini. Lalu yang 40 watt. Nah ini ya teman-teman, ini yang solder sudah saya modifikasi. Kita colokkan juga di sebelah sini. Ini biar kelihatan ya teman-teman. Nah. Oke, kita tunggu beberapa saat biar sama-sama panas. Nah mungkin videonya akan saya percepat ya teman-teman. Oke, kita tunggu, nanti kita lihat hasilnya bagaimana kekuatannya untuk menyolder sendok stainless ini. Nah ini teman-teman, ini sudah lumayan lama saya memanaskan solder ini, udah sekitar 2 menit lebih ya teman-teman. Tadi timernya nggak saya hidupkan, nggak masalah, karena ini kita akan membuktikan daya panasnya aja. Nah nanti sudah betul-betul sama-sama panas, kita uji coba untuk menyolder di stainless ya teman-teman. Oke,
kita tes dulu ujung dari solder ini tadi, daya panasnya. Kita menggunakan timah ini ya teman-teman. Ini coba kita tes dulu. Nah ini teman-teman ya, ini bisa teman-teman lihat. Nah ini udah panas. Lalu yang solder 60 watt itu tadi yang 40 watt ya teman-teman. Nah ini pun sudah panas. Nah, lalu solder yang 100 watt ini ya teman-teman. Nah ini kita coba juga ujungnya untuk melelehkan timah. Nah ini teman-teman, ini sama ya teman-teman. Sepertinya untuk sementara kelihatannya daya panasnya seimbang. Nah sekarang kita buktikan menggunakan sendok ya teman-teman. Ini saya geser dulu biar agak lapang. Dari ketiga soldernya ini pun kita geser. Oke, di sini aja ya teman-teman. Nah, biar sama-sama terlihat. Nah sekarang kita buktikan ini teman-teman. Ini stainless ya teman-teman. Ini stainless, kita ganjal dulu. Nah seperti ini ya teman-teman, kita ganjal. Kemudian kita tes menggunakan 3 kabel yang sudah saya potong-potong ini. Nah ini masing-masing kita kasih timah dulu. Sekarang kita menggunakan yang 100 watt dulu ya teman-teman. Kita menggunakan solder yang 100 watt. Nah ini kita kita kasih timah dulu ujungnya. Nah ini udah kita kasih timah teman-teman. Sekarang kita kasih timah pada sendoknya ini teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Ini yang 100 watt ya teman-teman. Kita kasih yang 100 watt. Apakah dia bisa lengket menggunakan 100 watt? Ternyata tidak mampu melengketkan dalam sendok stainless ini ya teman-teman. Nah, tidak lengket ya teman-teman. Tidak lengket karena apa? Sekarang kita coba menggunakan yang 60 watt. Sama, tidak lengket teman-teman. Lalu kita menggunakan yang 40 watt. Ini teman-teman, ini saya menggunakan 40 watt juga tidak lengket. Jadi intinya solder itu sepanas apapun dia, kalau tidak menggunakan stainless dia tidak akan lengket teman-teman. Jadi intinya kalau kita mau menyolder pada stainless seperti ini, kita harus menggunakan flux atau menggunakan sejenis perekat yang untuk di stainless ya teman-teman. Nah sekarang kita coba menggunakan flux. Fluxnya itu sangat simpel teman-teman, sangat simpel sekali. Kita tidak perlu beli flux, beli segala macam, kita cukup menggunakan garam dapur. Nah sekarang kita coba ya teman-teman.
Nah ini teman-teman, ini sudah saya sediakan garamnya. Ini garam dapur ini tadi teman-teman, saya ngambil dari dapur istri saya ambil. Nah ini oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Kita coba, kita kasih garam dapur. Nah ini kita letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan yang 40 watt dulu ya teman-teman. Apakah betul-betul bisa lengket? Nah ini teman-teman, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Ini kita menggunakan 40 watt ya teman-teman. Ini kita menggunakan 40 watt yang solder sudah kita modifikasi. Ini kencangnya luar biasa teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini solder cuman 40 watt ya, bisa teman-teman perhatikan. Ini 40 watt dan mata soldernya sudah saya modifikasi. Nah sekarang sama-sama kita menggunakan maksudnya sama-sama menggunakan flux dengan garam. Sekarang kita menggunakan yang 60 watt ini ya teman-teman. Oke, kita coba dulu yang 60 wattnya. Kita panaskan dulu, kita kasih lagi garamnya teman-teman. Ini aneh nih teman-teman, ini tidak mau lengket ya teman-teman, tidak mau lengket ya teman-teman. Padahal kita sudah menggunakan garam. Kita kasih lagi garamnya. Nah, ini tidak mau lengket teman-teman, tidak mau lengket. Kita penasaran, saya tetap juga penasaran teman-teman. Sekarang saya solder di belakangnya, saya menggunakan tanpa flux. Tadi sudah kita coba menggunakan flux tapi tidak lengket ya teman-teman. Sekarang tetap kita menggunakan garam. Nah ini kita kasih garam, lalu kita panaskan lagi timahnya. Nah ini teman-teman, dan tetap tidak mau lengket teman-teman. Saya pun bingung. Nah ini sekarang kita menggunakan yang 100 watt dan yang 100 watt. Oh ini sepertinya mau lengket ini teman-teman. Kita coba dulu. Kita coba dulu seperti apa, apakah memang masih mau lengket dia. Nah ini teman-teman, ternyata beda dengan yang ini teman-teman. Ini nggak mau lengket. Nah ini teman-teman, ini sangat kuat sekali. Nah bisa teman-teman perhatikan, sangat kuat dia teman-teman.
ya. Jadi kesimpulannya, kita mau menggunakan yang 100 watt, yang 60 watt, ataupun yang 40 watt. Setelah dimodif, ternyata solder yang 40 watt itu tidak kalah dengan solder yang 60 watt atau 100 watt. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, ini yang 60 watt. Nah, ini yang 100 watt. Jadi sekali lagi kesimpulannya, solder ini walaupun 40 watt, dia ternyata setelah kita modif, nah dia ternyata tidak kalah dengan yang 60 watt dan yang 100 watt. Oke teman-teman, mungkin cukup jelas ya. Intinya kita tidak perlu harus membeli solder yang mahal-mahal, bahkan solder ini cuman harganya 14.000. Nah, sudah saya ganti ya, atau sudah saya modif kabelnya dan mata soldernya, tapi hasil panasnya bahkan bisa teman-teman lihat sendiri tadi ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini di stainless ya teman-teman, padahal nggak main-main ini teman-teman. Nah, ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau kita membeli solder, gak harus membeli solder yang mahal ya teman-teman. Cukup kalau budget kita nggak sampai atau kita mau berhemat, kita menggunakan yang 40 watt dan lalu kita modifikasi. Untuk video cara memodifikasi solder dan cara pembuatan mata solder menggunakan kabel bekas, silahkan teman-teman tonton di video saya yang sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Salam dari Muisfa.